Get on my head. Get on my head. Get on my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Raden Uking, di channel Kausar. Jadi, hari ini kita rencananya akan masak lagi. Hore! Nah, hari ini kita mau masak soto Betawi. Jadi, kemarin itu saya browsing-browsing di internet resep soto Betawi. Nah, nemu nih soto Betawi legendaris Sambung Nikmat. Nah, kalau yang rumahnya di sekitaran Ciputat, Pondok Indah, sama Pondok Pinang, pasti tahu deh restoran legendaris yang jagang soto Betawi di sana. Soalnya banyak juga loh artis sama orang terkenal yang suka makan di situ. Nah, nanti kalau misalkan ada waktu, silakan teman-teman cari dan jalan-jalan serta makan-makan kulineran di situ ya. Nah, di layar ini adalah bumbu-bumbu sama bahan yang sudah disiapkan untuk membuat soto Betawi sambung hidup yang akan kita masak sekarang. Jadi itu saya masih ada daging kurban kira-kira 500 gram lah. Sisa kurban yang tahun inilah. Nah, di layar sudah terlihat ya bahan dan bumbu yang akan kita gunakan untuk memasak soto Betawi. Nah, ini dagingnya ya disimpan di kontainer. Tuh, bingkisan daging kurban Masjid Sidratul Muntaha. Ini 500 gram ya, yang tadi saya udah bilang. Nah, terus ada juga bumbu yang akan dihaluskan. Ini tepat di bawah tangan saya nih. Nah, yang ini nih. Nah, ini ada cabai merah 10 siung. Terus ada daun salam. Nah, berapa banyak daun salamnya ya? Lupa saya. 4 lembar. Nah, terus ini cabai merah 5 buah. Bawang putih 7 siung. Bawang merah, udah tadi bawang merah 10 siung. Nah, ini yang hitam-hitam ini cengkeh ini. Cengkeh 5 biji. Aturan pakai bubuk cengkeh. Karena nggak ada, ya udah kita pakai cengkeh yang jadi aja, yang gelontolan itu. Nah, terus ada juga jahe nih, sekitar 2 cm. Jangan lupa kita juga pakai merica. Mericanya secukupnya ya, nggak usah 1 bungkus, dihabisin semua. Nah, yang ini adalah bahan untuk rebusan dan untuk sajian. Nah, untuk rebusannya kita pakai batang serai 2 batang, memarkan, terus lengkuas 2 cm, nanti dimemarkan juga ya. Terus, ini ada kentang sama tomat. Nah, ini salam buat ngerebus itu 3 lembar aja. Terus ini bawang daun sama seledri. Jangan lupa juga ini ada santan kental. Santan kentalnya aturan 500 ml sih. Cuman karena di rumah adanya cuman 2 yang 200 ml, ya udah nggak apa-apa 500 ml juga, yang penting jadi. Nah, terus garam ya, jangan lupa. Nah, sekarang mari kita mulai bersiap-siap untuk memasak. Oke, let's go! Nah, ini sudah saya siapkan air di panci. Nah, kemudian kita masukkan daging ke dalam air yang sudah dipanaskan di panci. Jangan lupa masukkan pula daun salam yang 3 lembar tadi. Terus batang serai. Batang serai yang jangan lupa ya, dimemarkan dulu atau digeprek. Terus diikat simpul biar rapih. Terus kita masukkan si lengkuasnya. Sama dimemarkan juga. Setelah itu, kita masukin garam. Masukin garamnya secukupnya aja ya, jangan kebanyakan, jangan sampai kurang. Pokoknya sampai kira-kira pas gitu. Yang dengan air yang sebanyak itu tuh. Nah, itu ayamnya juga nggak ditakar juga ya menurut saya. Tapi yang pasti secukupnya aja. Nanti kan ayamnya nggak dibuang. Ayamnya itu dipakai buat bikin kuah soto. Nah, sambil nunggu si dagingnya matang sampai empuk, kita siapin kentang. Nah, adik saya itu kan pengen makan sotonya pakai kentang goreng yang dipotong kotak-kotak tuh. Makanya saya beli kentang tadi 3 biji doang. Nah, ini kentangnya kita kupas dulu ya, biar bersih. Ini bumbunya, kulitnya saya kumpulin di sini soalnya dimasukin ke dalam losedah. Jadi di perumahan dekat sekitar rumah saya tuh kita disuruh bikin losedah. Jadi sampah organik disuruh dimasukin ke lodong sesa dapur losedah. Nah, itulah masalah katakannya. Nah, ini tuh ada yang busuknya lagi tuh kentang. Nah, kita buang aja yang bagian busuknya. Nah, gini
kita rapiin ya. Nah, setelah dikupas, kita cuci si kentangnya ini sampai bersih. Nah, setelah dicuci sampai bersih, siap-siap deh kita mau potong si kentangnya. Nah, kentangnya ini bakal kita potong dadu kecil-kecil sesuai dengan permintaan seperti ini nih ya. Nah, jadi kentangnya itu kita potong 4 dulu. Setelah dipotong 4, habis itu kita potong-potong lagi jadi 4. Pertama 4 melintang dari atas ke bawah, terus 4 melintang lagi dari kiri ke kanan. Nah, kayak gitu dah. Bayangin aja sendiri jadi dadu. Nah, setelah jadi dadu, kita sisihin, nah taruh di mangkok aluminium tadi. Stainless steel sih, bukan aluminium, salah. Nah, nanti kalau si kentangnya udah dipotong semua jadi dari potong-potong kecil-kecil, jangan lupa dicuci biar si patinya itu bersih. Soalnya kalau nggak dicuci begini, itu kentang biasanya suka jadi rada coklat gitu. Nah, sekarang kita cek lagi daging rebusan kita tadi. Nah, biasanya kalau ngerebus daging kan suka ada tuh yang ngambang-ngambang, coklat-coklat gitu, nggak tahu apaan. Nah, itu biasanya suka saya buang. Itu ajaran dari nenek saya. Soalnya kalau nggak dibuang, dagingnya itu suka bau kan biasanya misalkan ya. Bahasa nenek saya tuh bau manehna. Kalau bahasa Indonesia apa ya bau manehna gitu. Pokoknya dagingnya tuh jadi meledak lah, nggak enak kalau dimakan nanti olahannya tuh. Terus katanya nenek saya juga itu biasanya suka cepat basi. Nggak tahu sih kalau orang lain bagaimana, cuman saya mah suka ngikutin apa kata nenek saya kalau masalah masakan mah. Nah, setelah buihnya kita buang semua, sekarang tinggal kita tunggu si dagingnya empuk. Nah, sabar ya nunggunya. Nah, jangan lupa kita cek dulu juga, colok-colok tuh daging pakai garpu. Siapa tahu udah empuk. Nah, kalau udah empuk, kita tirisin di wadah yang ada bolong-bolongnya. Maksudnya biar airnya itu bisa turun ke bawah gitu. Terus nggak panas gitu. Jadi airnya tuh nggak ada yang ngendap gitu di bawah dagingnya. Setelah meniriskan daging, mari kita haluskan bumbu yang akan ditumis. Nah, ini tadi saya udah motong-motong cabai sama bawang putih. Tuh, kelihatan kan di kamera? Kelihatan kan? Nah, ini tadi saya udah main motong aja. Lupa kalau belum dipencet tombol rek. Nah, tombol rek ya, yang warna merah-merah gitu. Saya lupa pencet. Nah, yang ini bawang merahnya saya potong-potong dulu. Maksudnya supaya nanti pas digiling cepat halusnya. Nah, makanya bawang putihnya, bawang merah sama cabenya tadi saya potong-potong dulu sebelum baru dimasukin ke dalam food processor. Ini tips dan triks ya. Nah, ini jahe yang 2 cm itu dipotong kecil-kecil baru dimasukin ke dalam food processor. Terus si cengkehnya sama saya ulek dulu biar halus. Nah, udah halus saya masukin dah ke dalam food processor biar digiling bareng-bareng sama si yang tadi. Jangan lupa masukin si mericanya ya, merica ladaku itu. Secukupnya aja. Nah, ini hasil bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah bumbunya halus, kita siapkan wajan dengan minyak sayur sekitar 3 sendok makan. Atau ya secukupnya aja lah. Ya semuanya juga secukupnya sih, jangan berlebihan atau jangan kekurangan. Nah, sekarang setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tumis bumbu itu sampai harum. Jangan sampai tersisa ya bumbunya, sayang soalnya. Nah, setelah bumbunya harum, masukin daun salam sama batang serai. Tumis sampai kira-kira bumbunya itu jadi harum. Nah, kalau sudah mulai harum, dicium aja dah, pokoknya ketahuan dah kalau harum. Nah, kita sisihin dulu nih bumbunya. Nah, kita taruh lagi sih kuah bekas ngerebus daging tadi. Nah, bumbunya ini terus kita masukin ke dalam kuah. Terus kita aduk dengan memakai api sedang. Nah, jangan lupa ya masukin juga santan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, sambil dimasukin santannya, jangan lupa kita aduk-aduk juga sampai santannya itu tercampur dengan merata ke dalam semua kuah. Jangan didiemin ya, nanti kalau pecah baru nyasa, rasanya pasti jadi kurang enak. Nah, makanya ini kita aduk-aduk aja dulu, biar si santan sama si kuah rebusan daging tadi nyatu. Kayak gini nih. Nah, setelah itu beres, kita sisihkan. Sekarang kita bersiap-siap mau menggoreng kentang buat garnish. Nah, ini saya taruh minyak, ya secukupnya aja lah.
Saya nggak tahu juga seberapa mililiter atau berapa mililiter. Nah, soalnya nggak pakai 1 liter juga. Pokoknya cukup buat ngegoreng kentang kayak begini. Oh, ada yang saya lupa. Ternyata kita harus ngegoreng daging yang sudah kita rebus tadi. Jadi kita goreng daging dulu sebelum goreng kentang. Nah, setelah panas, kita goreng daging. Aduh, ada curut itu. Oh, bukan curut, itu vinegar. Nah, ini tes dulu ya pakai kentang 1 biji, biar tahu kalau minyaknya udah panas. Nah, sekarang kita goreng daging sampai tulisannya sih di resep sampai kira-kira kuningan. Tapi saya nggak tahu warnanya kuning kayak gimana. Ini jadinya coklat aja nih, kagak ada kuning-kuningnya. Ya udahlah, pakai kira-kira aja. Digoreng secukupnya lagi. Pokoknya secukupnya lah. Pokoknya jangan sampai kegosongan. Nah, ini sisa dagingnya kita goreng lagi. Digoreng secukupnya. Sampai kira-kira sudah empuk atau sudah matang kali. Tulisannya sih sampai kira-kira sudah kuning. Cuma saya bingung juga kuningnya belah mana ini. Apa lemaknya jadi kuning gitu. Nah, pokoknya beginilah. Saya ngikutin resep soalnya. Setelah dagingnya kira-kira matang, ya kira-kira ya, agak coklat kekuningan kali ya. Nah, baru deh kita angkat, ditiriskan di penirisan, apa namanya ini, saya juga bingung. Pokoknya diangkat dah, disisihin. Nah, setelah beres ngegoreng daging, kita sekarang menggoreng kentang. Goreng kentang harus agak sabar ya, soalnya kadang kita suka bingung, ini udah matang apa belum. Yang pasti minyaknya tuh harus panas sekali, supaya bisa jadi kayak french fries yang suka ada di McDonald atau KFC. Nah, warnanya itu kalau udah matang tuh kelihatan banget, warnanya tuh agak golden brown. Nah, kalau bahasa bulenya mah begitu. Kuning kecoklatan, bukan coklat kekuningan. Nah, itu artinya udah mau gosong kalau coklat kekuningan ya. Nah, ini kalau udah mau matang juga kelihatan kentangnya itu mulai pada berenang di atas. Jadi udah bisa ngapung gitu. Nah, sembari menunggu kentang yang lain matang, kita potong-potong dulu ya ini bawang daun dan daun seledri. Ini nanti buat garnish. Wah, keren banget buat garnish. Padahal buat itu doang. Buat di perulukin bahasa Indonesia apa ya? Buat ditaburin di atas sop. Nah, soto Betawi sabung hidup. Nah, ini bawang daunnya kita potong-potong kecil ya, potong-potong halus. Bawang seledrinya juga sama. Nah, setelah kita potong-potong kecil, kita sisihin di mangkok. Tapi kayaknya mangkoknya kegedean dah, dan yang kecilan dikit lah. Nah ya, cari dulu. Nah, yang ini nih, cukup kalau yang ini. Kalau yang tadi mah kegedean, sayang wadahnya. Yang tadi mending buat wadah makan aja. Nah, kita masukin ya ke situ, si bawang daun sama daun seledrinya. Nah, setelah bawang daun sama daun seledrinya dimasukin ke dalam mangkok, nah, sekarang kita motong-motong tomat. Nih, motong-motongnya semau-mau aja sih. Kayak gimana? Saya juga bingung bagusnya kayak gimana ya. Potong yang penting tipis-tipis lah. Biar semuanya kebagian. Kayak gitu. Pengen nyobain kalau di rumah makan, cuman saya lupa kayak gimana sih bentuk potongannya. Kayak gini aja deh udah. Nah, ini taruh di lodor yang kecil. Jadi dah, voila! Nah, setelah itu kita susun di meja makan. Seperti ini. Ada daging, ada kuah soto, ada kentang, ada garnish. Nah, ini dagingnya mau saya potong-potong dulu ya. Saya motongnya pengen bentuk dadu. Biar sama. Jadi nanti di dalam mangkok ada dadu berbentuk daging, ada dadu berbentuk kentang. Nah, seperti ini. Nah, potongnya segini dulu ya. Nanti baru kita masukkan ke mangkok. Nah, ini masukin daging, terus masukin kentang, tomat, terus kita kasih deh kuah soto. Setelah dikasih kuah soto, kita taburin pakai daun bawang sama daun seledri. Kayak begini. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Soto Betawi sambung hidup. Nah, kenapa dikasih nama soto Betawi sambung hidup? Karena banyak orang yang mencari penghidupan dengan menjual soto Betawi ini. Atau juga banyak orang yang butuh makan atau lapar makan sama soto Betawi ini. Kan kalau orang lapar makan itu menyambung kehidupannya karena makanannya jadi energi gitu. Nah, semoga resep kali ini bisa diuji coba sama teman-teman semua. Semoga ketika teman-teman mencoba memasaknya bisa sukses dan berhasil. Kalau ini sih yang saya bikin kata orang tua saya hasilnya sudah pas, mantap gitu. Adik saya aja sampai nambah juga mangkok begitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman mau mencoba memasak soto Betawi sambung hidup. Selamat mencoba. Cukup sampai di sini ya video kali ini. Nanti
Nanti kalau ada video masak-masak lagi, kita masak bareng-bareng bersama saya, Raden Kuuking, di channel Angkausar. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.